Saatnya Anda mengikuti acara Dunia Wanita. Selamat siang pendengar Prosat RRI Bandung dimanapun Anda berada. Lintas Bandung Siang kembali menyapa Anda di kesempatan hari ini Rabu 10 Maret 2021. Saya Widya Perdani menemani ruang dengar Anda di sajian acara Dunia Wanita pada kesempatan siang hari ini hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, di Dunia Wanita pada kesempatan siang hari ini kita akan mengupas topik wanita dengan usaha di rumah menunjang ekonomi keluarga. Tentunya bersama narasumber kita Mbak Laila Purnamasari SEMM selaku Ketua Perkumpulan Perempuan Wira Usaha Indonesia Perwira DPC Depok. Kita akan sapa terlebih dahulu narasumber kita di kesempatan siang hari ini. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang dengan Widi dari Prosat RRI Bandung. Halo Mbak Widi, salam kenal. Salam kenal, saya sapa Mbak Laila saja begitu ya? Ya, boleh. Iya. Mbak Laila ini selaku Ketua Perkumpulan Perempuan Wira Usaha Indonesia, ya, Perwira dari Depok begitu dari ya? Dari Kota Depok, betul. Dari Kota Depok. Kita juga akan berbicara Mbak Laila tentang wanita dengan usaha di rumah menunjang ekonomi keluarga. Mungkin ada sedikit yang akan dipaparkan terlebih dahulu oleh Mbak Laila terkait dengan perkumpulan perwiranya sendiri. Silakan Mbak Laila. Perwira itu perkumpulan perempuan wira usaha yang sebenarnya sudah ada di seluruh provinsi di Indonesia. Juga ada di Jawa Barat, mungkin di 27 kota dan kabupaten di Jawa Barat sendiri, dan di Depok sendiri juga sudah ada dan sudah eksis ya, seperti itu. Sebenarnya kami di Perwira sendiri itu membantu teman-teman perempuan yang berusaha ya dalam usaha mikro, mulai dari pedagang kecil, mulai itu baik produksi, jasa maupun untuk perdagangan biasa, di mana mereka kita kumpulkan untuk bisa sama-sama bagaimana bisa mulai dari pembelajaran juga ada, mulai dari juga bagaimana memfasilitasi juga mereka untuk bisa naik kelas ya maunya ya gitu, usaha naik kelas, usaha mikro naik kelas, dan juga kita memfasilitasi dari berbagai instansi, mulai dari pemerintah maupun instansi lain untuk bisa mengembangkan usaha mereka, baik itu melalui cara berbagai macam cara, mulai dari pendanaan sampai pelatihan-pelatihan seperti itu Mbak Ibu. Artinya pelatihan-pelatihan kepada calon pengusaha begitu ya Mbak Laila, ini menjadi bukan calon pengusaha, tapi memang yang sedang usaha. Tapi tidak menutup kemungkinan juga sih kalau misalnya memang baru mau berusaha terus ikut pelatihan kita juga nggak apa-apa juga gitu. Tapi yang kita rekrut ini mereka sudah memiliki usaha, sudah memiliki usaha. Dan ini menjadi salah satu program unggulan dari Perwira sendirikah, Mbak Laila? Pelatihan-pelatihan seperti ini? Iya betul, karena memang dengan kita memberikan mereka tambahan skill untuk berjualan atau mengenai apapun terkait dengan usaha mereka, tentunya itu akan membantu mereka untuk tidak hanya jalan di tempat ya usahanya ya, bergantung tapi, juga begitu ya, bisa berkembang gitu. Dan ini rutinkah dilaksanakan program-program pelatihan seperti ini yang dilakukan Perwira kepada para anggotanya mungkin ya, dan juga ini seperti apa teknisnya ketika memang dari Perwira sendiri memberikan bentuk-bentuk pelatihan? Iya. Kalau yang kami lakukan selain kami juga sebagai panjang tangan dari pemerintah untuk pelatihan-pelatihan yang diadakan pemerintah, jadi kami tinggal share ada kegiatan apa misalnya packaging gitu tentang apapun gitu ya, nanti kita share dari pemerintah dan mereka kita koordinasi untuk ke sana, bisa juga dengan itu atau bisa juga dengan seperti belum lama dilakukan oleh Perwira Depok sendiri,
kami bekerja sama dengan Universitas Bina Sarana Informatika untuk memberikan beberapa pelatihan seperti bagaimana optimasi Instagram atau Facebook dan sosial media lainnya. Juga pernah juga bagaimana membuat video produk gitu ya. Kan kalau di Instagram tuh atau di media kan memang lebih enak ya kalau pakai video gitu kan. Bagaimana mereka membuat video seperti itu. Jadi ada orang-orang IT di Universitas Bina Sarana Informatika yang memberikan materi atau pelajaran kepada teman-teman pelaku usaha perempuan di Kota Depok. Seperti itu. Juga termasuk konten, termasuk copywriting dan lain-lain gitu, seperti itu Mbak. Artinya tetap memberdayakan perempuan untuk tidak bergantung, untuk tidak jalan di tempat, tapi juga perempuan satu pembuktian bahwa perempuan tetap bisa berkarya. Perempuan tetap bisa berkarya dan bisa sukses. Di masa pandemi ini peran perempuan dalam bisnis itu seperti apa sih Mbak Laila di masa sekarang begitu ya? Kalau kita lihat kan hampir setiap kepala ini punya bisnis. Ketika melihat mau nggak mau ya peran perempuan dalam berbisnis di masa seperti sekarang ini ya. Ya alhamdulillahnya Mbak, kita perempuan ini dikasih Allah ini multitasking ya Mbak, multitasking ya. Jadi kalau mak-mak tuh katanya perempuan tuh bisa sambil masak, gendong anak, sambil buka WA gitu ya, bisa juga gitu ya. Bisa mungkin kakinya sambil ngepel kali ya. Beda sama laki-laki ya. Ya itu luar biasa ya kalau kita lihat di beberapa jurnal di bidang ekonomi dan bisnis. Pernah juga kemarin saya dengar dari Ibu Sri Mulyani juga mengatakan bahwa terbukti dari 46 juta usaha mikro di Indonesia itu Mbak 60%-nya adalah perempuan loh Mbak. Jadi 60% itu perempuan, di mana luar biasanya perempuan ini sebenarnya tidak hanya mungkin kalau menunjang perekonomian keluarga, tetapi juga bahkan di beberapa keluarga itu ada yang menjadi kepala keluarga Mbak. Jadi bahkan perempuan zaman sekarang itu sudah musim jadi tulang punggung ya. Ya betul sekali. Apalagi di kondisi yang mungkin pada idealnya perempuan itu kan memang maunya di rumah ngurus anak aja gitu ya, seperti itu ya. Mungkin ya kalau waktunya me time jalan-jalan gitu ya. Tapi kan tidak semua perempuan di Indonesia khususnya itu kan mempunyai keberuntungan seperti itu ya Mbak ya. Betul. Malah terkadang ya apalagi di zaman seperti ini suami mungkin ada yang di PHK gitu ya, atau usahanya tidak jalan, yang tadinya berjualan jadi tidak bisa jualan, atau dalam perekonomian menurun seperti ini, atau mungkin yang sudah mohon maaf yang mungkin suaminya sudah tidak ada gitu ya, otomatis perempuan itu sendiri harus menjadi tulang punggung keluarga dan harus ya bagaimana mengupayakan bahwa supaya dapur itu tetap ngebul ya Mbak. Karena itu menjadi PR perempuan sebetulnya padahal. Jadi kalau dapur nggak ngebul tuh perempuan tuh pusing. Pusing ya. Aduh. Iya seperti itu. Terus saya pernah juga mendengar ya di salah satu riset kalau nggak salah dari McKinsey itu menunjukkan baru tahun 2018 kemarin sih gitu. Kesetaraan gender perempuan ini membuat Indonesia itu bisa meningkatkan di GP loh Mbak, kalau perempuan benar-benar berpartisipasi dalam bidang ekonomi. Luar biasa kan ya, jadi sampai segitunya perempuan gitu ya, luar biasanya perempuan bisa berperan dalam perekonomian bangsa kita, luar biasa. Artinya kalau berbicara tentang mental, jauh lebih kuat mental perempuan kah Mbak Laila? Betul. Perempuan tuh luar biasa, kuat, tangguh, dahsyat deh pokoknya ya. Ya tadi ya multitasking tadi gitu ya. Kadang multi talent apa aja bisa gitu ya. Sekarang tiba-tiba harus jadi ibu, tetap harus jadi koki, jadi dokter. Harus koki, ditambah dokter, sekarang jadi guru. Betul, ditambah sekarang ini kan karena ngajar ya pendidikannya dari rumah. Karena sedang musim daring begitu ya, tiba-tiba betul, jadi guru. Betul, jadi guru yang harus menyerahkan tugas juga ke sekolah gitu ya. Anak harus ngajar
materi diserahkan kepada kita dan kita suruh mengajarkan juga pada anak-anak gitu ya, luar biasa sekali tangguhnya perempuan. Luar biasa, bersyukur kita dilahirkan sebagai perempuan ya. Alhamdulillah. Masih juga berbicara tentang kenapa perempuan harus mandiri di zaman sekarang, kemudian kenapa perempuan juga harus bisa berdiri di kaki sendiri, tidak bergantung. Betul. Karena mungkin banyak hal yang harusnya sebetulnya perempuan ini bisa berbagi mungkin dengan pasangan hidupnya atau mungkin dengan orang-orang di sekelilingnya. Apa yang menjadi perempuan bisa memutuskan oke, saya harus bisa berdiri di kaki sendiri. Banyak hal, termasuk tadi Mbak Laila katakan mungkin karena memang satu keterpaksaan, ya mau nggak mau harus mandiri begitu ya. Dan ketika sudah mulai berbisnis, ketika sudah mulai satu usaha di masa pandemi seperti ini, Mbak Laila, adakah yang dikeluhkan oleh teman-teman penggerak ekonomi wanita yang aduh bingung gimana nih mengatasinya? Betul, gitu ya. Pandemi ini sudah mau ulang tahun dia, tapi ulang jangan dikatakan selamat ya. Nanti dia panjang umur. Semoga cepat berlalu gitu ya malah ya. Ini seperti apa Mbak Laila? Iya. Luar biasa Mbak dampaknya, termasuk saya sendiri sebenarnya. Jadi saya ada kafe kan di Jalan Raya Nusantara itu di Depok, itu juga sekarang mengalami kendala COVID juga, jadi tutup ya untuk sekarang ini gitu, karena memang beberapa pertimbangan, jadi beberapa teman-teman juga gitu ya seperti itu. Karena mungkin kalau saya pribadi ya, kalau dilanjutkan dengan kondisi seperti sekarang ini, biayanya, variabel cost dan lain-lain itu bisa lebih besar dari pendapatan gitu. Jadi ada beberapa teman-teman juga memutuskan untuk tutup ya, kayak yang bazar-bazar. Kalau kami itu kan biasa ada bazar, kalau termasuk di wali kota itu kan sering ada berapa ratus bazar gitu. Sering dalam setahun tuh berapa kali ikut bazar gitu. Belum lagi yang kalau di Jalan Juanda tuh, kalau di Depok itu kan rutin ya Mbak ya, tiap minggu pagi tuh ada bazar. Itu juga sekarang sudah tidak ada lagi. Terus ada beberapa bazar perkantoran yang biasa diikuti juga sekarang teman-teman juga udah nggak bisa lagi gitu. Betul-betul vakum ya Mbak. Betul-betul vakum, betul-betul off. Jadi memang luar biasa pandemi ini merupakan mega shift ya bagi kita semua. Industri manapun sebenarnya gitu berdampak gitu ya, termasuk teman-teman pejuang ekonomi ini gitu. Ya. Artinya masih tetap harus putar otak lagi harus berkreasi lagi bagaimana bisa usaha di rumah. Banyak sekali mungkin pelaku-pelaku penggerak ekonomi wanita yang memang mulainya dari mana, ini ya usaha di rumah, ngapain, harus ini putar otak. Kalau bahasa sekarang anak muda kudu piye Mbak Laila. Ketika memang bingung nih mau ngapain, tapi dapur harus tetap ngebul. Betul banget. Sebenarnya kalau bagi pelaku bisnis perempuan ya, tentunya ini bisa dianggap sih itu keluhan ya Mbak ya, tadi seperti Mbak katakan ya, keluhan, tapi juga sebenarnya bisa menjadi suatu hal yang menantang gitu ya. Kalau pikirnya gimana ya gitu, kayaknya suatu hal yang menantang, bagaimana caranya gitu ya. Dapur tetap ngebul tapi usaha tetap jalan gitu ya, tapi tetap bisa mengurus rumah. Malah saya lihat sih alhamdulillah ya, dengan kondisi seperti ini justru orang malah lebih cenderung semuanya daring, semuanya online gitu ya. Jadi kita semua sekarang bisa diatasi dengan berjualan online Mbak, dari rumah Mbak. Jadi memang dengan online ini luar biasa, jadi kita semua bisa malah justru sangat dimudahkan gitu ya. Dengan kita bisa sambil kerja, bisa sambil online, malah yang biasanya saya harus pergi ke kafe atau ke toko gitu ya, sekarang nggak usah jalan lagi, saya bisa sambil jualan, bisa sambil manage rumah misalnya gitu ya, bisa sambil ngurus anak, nemenin anak belajar gitu ya, bisa sambil juga penghasilan itu tetap berjalan Mbak. Itu luar biasa. Artinya banyak sekali keuntungan ketika memang
artinya kita bisa memetik hikmah begitu ya, Mbak Betul, Laila, betul dari sekali. pandemi ini. Betul sekali. Karena segala sesuatunya bisa dikerjakan dari rumah dengan iya. kemajuan teknologi juga ya, Mbak betul. Laila. Ini keuntungan besar lainnya, keuntungan Iya. banyak sekali keuntungan ternyata berbisnis di rumah ini. Iya, keuntungan bisnis dari rumah itu ya sebenarnya sih itu keuntungan jualan online sih ya, karena kita kan online ya. Kita bayangin aja Mbak, kalau misalnya kayak kemarin saya sewa toko misalnya kisaran 50 sampai 100 juta. Nah sekarang saya nggak perlu lagi nih tahun ini sewa toko gitu ya. Nggak perlu sewa toko. Si anggaran untuk sewa toko bisa untuk diputar lagi ya. Betul gitu. Jadi kayak sekarang ini kan nggak perlu sewa toko gitu ya. Kayak misalnya flyer saya harus bikin banner, saya bikin harus flyer karena di depan kafe saya itu kan sekolah ya, SMA gitu. Jadi saya harus pakai brosur-brosur, kupon-kupon, diskon dan lain-lain. Kalau sekarang tinggal jualan apapun gitu ya, tinggal pakai flyer via WA ya Mbak ya. Ya digital ya, semua dari digital, dan itu pembuatannya juga saya rasa bisa lebih hemat gitu ya, bisa lebih lebih efisien ya pastinya. Kayak karyawan juga harusnya sewa karyawan, jadi harus dikerjakan sendiri mau nggak mau gitu, memperkuat diri gitu ya, membisa-bisakan diri gitu. Terus kalau untuk efektif juga waktu yang dikeluarkan juga jadi tidak banyak gitu ya, bisa sambil mengerjakan banyak hal gitu. Kalau saya lihat juga dari jangkauan semakin luas juga. Kalau hanya misalnya saya punya satu toko di suatu tempat, paling kita bisa hitung ya, kalau kita mau riset kita hitung tek berapa sih orang yang lewat, berapa sih orang yang mampir gitu ya. Tapi kalau kita dengan online luar biasa, mungkin dari Sabang sampai Merauke ya. Sekarang dari Tanah Abang Merauke, sampai Tanah Abang. Itu bisa kita jualan di mana, pakai lewat marketplace, pakai sosmed gitu ya, jangkauan di seluruh bumi ya, bahkan ya Mbak Witi ya. Betul. Sampai mungkin negara sebelah. Saya dulu pernah kuliah di negara sebelah, juga bisa jualan dengan teman via WA, bisa dikirim juga gitu ya, seperti itu. Jadi jangkauannya memang sangat luar biasa. Luar biasa. Ketika kita berbicara keuntungan berbisnis di rumah, menjalankan segala sesuatunya dari rumah, kita juga tidak meninggalkan kewajiban kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, tetap bisa mengurus anak, tetap bisa mengurus suami, tetap bisa mengurus rumah. Ada kendalakah ketika memang segala sesuatunya termasuk bisnis ini dimotori dari rumah, Mbak Laila? Kalau untuk kendala ya itu aja, paling kita harus bisa. Kalau untuk ibu-ibu ya, kalau untuk saya sendiri, alhamdulillah saya semua kendala saya bisa atasi ya. Tapi dari beberapa teman itu kendalanya itu paling gaptek Mbak. Memang kan ini menjadi PR dan mungkin ini menjadi permasalahan baru ya. Iya, karena tidak semua generasi milenial kan, baby boomer, generasi Z, bahkan banyak kan kolonial Mbak. Generasi kolonial ya, yang mungkin aduh Mbak gaptek gitu ya. Kita udah kadang dulu saya waktu masih offline pun saya ajarin gitu ya, saya undang gitu ya. Saya ajarin nih handphone begini gitu ya. Itu pun sampai yang terus di rumah belajar lagi gitu ya. Apalagi seperti ini gitu. Jadi mau nggak mau kita harus, nggak boleh yang bilang, aduh aku gaptek gitu ya. Paling tidak sekarang kan ada WA, ada grup-grup WA gitu ya. Ada status WA yang sangat membantu untuk teman-teman berjualan seperti itu. Paling nggak mereka bisa share seperti itu. Itu memang kendala paling ini sih sebenarnya. Dan mungkin ini menjadi PR juga kah Mbak Laila, ketika memang banyak sekali boleh dikatakan para pelaku penggerak ekonomi wanita begitulah. Mungkin mereka di pelosok-pelosok dengan blank spotnya, dengan keterbatasan komunikasi, mungkin ya dengan telekomunikasi juga, keterbatasan Mbak Laila tadi katakan bahwa gapteknya itu karena mungkin banyak juga dari generasi-generasi kolonial lah boleh dikatakan begitu, yang memang dages kolot atau sudah tua ngapain juga belajar. Ini harus seperti apa menyikapi para pelaku penggerak ekonomi wanita seperti ini Mbak Laila?
Ya awalnya sih kita kasih motivasi ya Mbak. Kita kasih motivasi gitu. Ibaratnya gini, zaman sudah berkembang, IT berkembang, semua berkembang. Kalau kita mau jalan di tempat, kalau kita nggak mau ikut berkembang, ya tentunya kita akan kelindas sama itu semua. Kita akan ketinggalan. Bagaimana kita memotivasi mereka, gimana memberikan semangat kepada mereka bahwa ya ibaratnya lu kalau mau hidup ya udah belajar gitu ya. Nggak usah yang susah-susah deh gitu. Misalnya kalau pakai optimasi Instagram misalnya itu harus ada waktu tertentu, harus gambar tertentu, kita harus bikin mungkin flyer dengan mungkin itu tingkat-tingkatan selanjutnya ya, kita bikin pakai Canva, pitch art dan lain-lain itu belajar yang advance lah mungkin. Tapi kalau untuk basic paling enggak kita kasih tahu gimana caranya kita sediain. Jadi kayak kalau untuk perwira sendiri kita siapkan grup untuk berjualan gitu Mbak. Jadi ini menjadi program di Perwira DPC Depok juga. Ya, sejak awal itu sejak awal pandemi kita sudah punya dari sejak awal kita kan gitu ya? pelatihan. Sejak awal adanya Perwira itu kita sudah punya wadah sendiri untuk teman-teman berjualan. Jadi sebelum ya kita kopi darat gitu ya. Tapi itu setiap hari kita ada jadwal dari jam 9. Kalau dulu sampai jam 15, sampai jam 3 ya, itu teman-teman boleh iklan. Kecuali hari Minggu, karena Minggu kita peruntukan untuk keluarga. Jadi teman-teman nggak boleh jualan. Itu kecuali Japri ya, kalau di grup ada aturannya. Jadi misalnya hari Sabtu jam sekian sampai jam sekian kita adakan keluar di WA untuk materi-materi atau share-share hal-hal yang bermanfaat gitu ya, terkait dengan perekonomian. Jadi kita punya grup itu memang khusus untuk yang terkait dengan bisnis online dan lain-lain Mbak. Jadi kalau untuk share-share yang macam-macam boleh, tapi di grup lain deh gitu. Ya. Jadi kita punya aturan sendiri. Gitu. Jadi teman-teman tuh boleh berjualan. Jadi alhamdulillahnya kita kan banyak produsen Mbak. Jadi kalau dari teman-teman yang kira-kira dapat harga miring dari grup Perwira gitu, bisa mau dijual lagi ke grup lain, silakan gitu. Jadi kita banyakkan reseller ngambil dari grup-grup kita untuk menjual kembali gitu ya. Lumayan kan selisihnya dijual, toh kita juga nggak repot juga kalau mungkin sekitar rumah bisa diantar. Tapi kalau misalnya jauh-jauh kan sekarang udah ada GoSend gitu ya, udah pakai paket dan lain-lain. Sangat gitu. mudah sekali di zaman sekarang justru ya, Mbak Laila ya. Luar biasa. Belanja saya online terus Mbak. Pokoknya tiap itu kalau misalnya ini paket, teriakan paket tuh kayaknya suatu hal yang udah biasa. Assalamualaikum paket, gitu. Sudah khas begitu ya. Dari ngantuk jadi bangun kalau ada paket, semangat. Betul sekali, saya juga merasakan itu. Mbak Laila di Perwira sendiri, ketika masa pandemi ini masih berlangsungkah pelatihan-pelatihan yang dilakukan untuk anggota? Ini itu termasuk yang pelatihan tadi lewat Zoom Mbak. Jadi lewat Zoom meeting atau lewat WA juga bisa. Jadi kalau WA kita buka seperti buka acara biasa. Assalamualaikum, permulaan bla 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 bla. Kayak misalnya kita belajar foto produk misalnya gitu ya. Foto produk, jadi nanti kita share materi, kita siap-siap misalnya unduh aplikasi apa yang diperlukan gitu kan. Misalnya untuk Snapchat, misalnya untuk edit-edit gitu, atau apa yang kita akan pakai, terus nanti mereka belajar foto, terus setoran ke kita, kayak gitu-gitu Mbak. Bisa via WA group, bisa via Zoom, kalau yang kemarin kita kerjasama dengan Universitas BSI itu via Zoom meeting ya, gitu. Via Zoom meeting yang juga streaming di Facebook dan YouTube. Seperti itu. Jadi hasilnya pun kalau teman-teman nggak sempat melihat ngikutin langsung di Zoom, nanti bisa dilihat di kemudian hari seperti itu Mbak. Artinya kita tetap bisa menimba ilmu begitu ya, tetap bisa walaupun tetap di rumah aja meminimalisir terpapar virus begitu ya. Betul. Ya, baik Mbak Laila, kita juga undang pendengar. Untuk Anda pendengar bisa menyampaikan pertanyaan kaitannya dengan topik kita di pagi hari ini, wanita dengan usaha di rumah menunjang ekonomi keluarga. Bersama narasumber kita pendengar Mbak Laila Purnamasari SEMM selaku Ketua Perkumpulan Perempuan Wirausaha Indonesia Perwira DPC Depok. Mbak Laila, kita rehat sejenak untuk menyampaikan beberapa informasi. Tetap bersama kami pendengar Pro 1 RRI Bandung.
Hei, kok bengong aja? Kenapa? Bingung cari kerjaan, udah ngelamar kemana-mana, belum diterima juga. Kasihan ke orang tua udah nyekolahin, cari duit tanpa mengeluh. Sedih rasanya. Usaha sendiri aja tuh, jangan ngandelin lamaran. Lihat peluang, punya hobi apa? Kembangin kuliner, fashion, salon, elektronik, apapun yang bisa kita nyaman dan semangat ngejalaninnya. Bisa nggak aku ya? Jangan takut gagal, namanya juga usaha. Kalau rajin dan tekun pasti bisa. Semakin banyak rintangan yang Anda hadapi, semakin banyak manfaat dan keuntungan yang Anda rasakan. Himbauan Presiden Joko Widodo agar kita bangga buatan Indonesia. Saya bersyukur negara dan bangsa kita memiliki banyak produk-produk yang berkualitas yang kita hasilkan, yang lahir dari tangan saudara-saudara kita yang memiliki talenta yang hebat. Produk-produk industri kreatif kita bagus-bagus, desain dan kualitasnya tidak kalah dengan produk-produk luar negeri yang dihasilkan oleh para industri rumahan kita, para petani kita, para nelayan kita. Produk-produk ini harus menjadi kebanggaan kita dengan belanja di usaha kecil, dengan membeli karya-karya dan produk-produk Indonesia. Katakanlah sejujurnya, bila di hatimu sudah tidak ada lagi cinta. Jangan kau gantungkan perasaan yang kupunya, hatiku sudah letih. Cukup kisah kita sampai
Anda tengah mengikuti acara Dunia Wanita. Radio Tanggap Bencana COVID-19 RRI Bandung masih dalam sajian Dunia Wanita di kesempatan siang hari ini, dan kami masih bersama Mbak Laila Purnamasari SEMM selaku Ketua Perkumpulan Perempuan Wira Usaha Indonesia Perwira DPC Depok. Mbak Laila masih bersama kami? Iya, Mbak. Ya, Mbak Laila berbicara kembali pada masa pandemi seperti sekarang. Tadinya seorang, boleh dikatakan seorang perempuan ini mereka tidak punya usaha apapun, bekerja seperti biasa. Tapi karena di masa pandemi seperti ini, kemudian mendapatkan PHK dari perusahaannya, bingung mau seperti apa, modal tidak ada dan lain hal sebagainya. Ini ternyata ketika lihat di luar sana banyak sekali justru mereka perempuan-perempuan yang saat ini berperan sebagai tulang punggung keluarga. Kebingungan ketika memang harus usaha juga, ya usaha apa, modalnya gimana. Mungkin ini Mbak Laila punya tips dan trik menghadapi supaya perempuan di Indonesia dimanapun berada ini tidak kalah, tidak menyerah, tidak dikalahkan oleh keadaan seperti sekarang. Iya, kalau untuk trik ya, sebenarnya banyak kendala, termasuk salah satunya permodalan ya. Beberapa instansi, baik itu pemerintah maupun swasta, memang ada peluang-peluang seperti itu. Dan untuk perwira sendiri sih memang kami berupaya untuk membantu teman-teman. Tapi kalaupun tidak, paling kalau untuk permodalan, sebenarnya kalau jualan online itu kan nggak harus modal yang besar banget ya, kayak seperti usaha buka toko, harus sewa toko mahal, atau desain tempat dan lain-lain, kayaknya kan nggak harus seperti atau bahkan itu. Mungkin kalau usaha online ini hanya dengan bermodal kuota handphone saja. Ya, betul banget. Saya juga ngalaminya, Mbak. Jadi kita bisa jadi dropshipper ya. Malah itu bukan tidak bermodal, tapi bermodal, tapi kita bisa bayangkan gitu modalnya. Maksudnya nggak terlalu besar. Paling tidak kita bisa putar lah ya uang belanja dari yang ada, kita putar gitu. Kalau untuk dropship itu sendiri kan jadi panjang ya kalau dropship. Jadi kan hanya kita pesan ke supplier, ketika kita dapat pesanan, kita pesan ke supplier, lalu kita transfer ke supplier, langsung dikirim ke tempat gitu kan. Ya, itu kan udah kebayang, berarti kan memang sudah ada yang beli gitu ya. Itu kan harus stok barang seperti itu. Itu bisa mulai dari situ atau mulai dari sedikit, tapi uangnya sedikit, nanti diputar lagi gitu. Itu juga bisa sih seperti itu. Jadi bagaimana lah caranya, atau bisa juga jualin produk teman, Mbak. Kalau misalnya masalahnya adalah modal. Jadi misalnya saya punya barang nih ini gitu kan. Nanti teman saya jualin fotonya gitu. Di sini ada supplier juga, banyak supplier di sini. Kita cuma minta fotonya aja, nanti di-share, kalau ada yang pesen kita baru beli gitu. Kita baru ambil, kan kelihatan tuh paling berapa sih, saya mau bawang, misalnya bawang goreng satu botolnya itu 15.000, saya mau 3 botol gitu. Kan baru 45.000 ya, kita ambilin, diantar deh gitu. Kita keuntungannya sekian gitu. Dari yang kecil-kecil itu dulu aja tipsnya ya, kalau misalnya memang mau memulai ya. Kecuali memang sudah jalan gitu. Kalau baru memulai sebetulnya sangat dimudahkan sekali ya dengan jualan online ini ya. Betul banget. Seperti sekarang. Nah, dari marketplace ke marketplace juga bisa. Misalnya kita beli di Shopee, kita dropship ke Tokopedia gitu, atau dari Shopee ke Shopee lebih mudah gitu. Seperti itu. Itu juga harus cari tahu gitu ya, gimana sih caranya gitu. Ya online itu tadilah ujung-ujungnya PR buat kita untuk belajar ya, belajar lagi. Ini jangan menutup mata dengan teknologi zaman sekarang pada akhirnya ya, Mbak Laila. Iya, betul. Karena mau tidak mau ini sudah menjadi satu
semacam kebutuhan pokok lah ya kalau untuk orang jualan mungkin. Betul. Ya, Mbak Laila, kaitannya dengan program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah, kemudian juga tentunya Perwira juga memiliki program yang terlihat oleh Mbak Laila ketika memang di masa pandemi seperti ini peran serta pemerintah untuk para penggerak atau pelaku ekonomi wanita ini seperti apa sih, Mbak Laila? Ya, sebenarnya menurut saya pemerintah itu memiliki dua peran ya Mbak ya, untuk menanggulangi hal ini. Baik kita lihat secara politis, pemerintah itu paling tidak ada political will ya yang sangat kuat. Yang kita akui tadi 60% dari pelaku usaha mikro itu kan perempuan ya Mbak. Jadi dengan berbagai macam instrumen misalnya yang dimiliki pemerintah seperti kebijakan, anggaran gitu ya, alokasi pembangunan untuk kebijakan afirmasi juga. Kalau di dalam data nasional itu kan kita lihat inklusi keuangan perempuan jauh lebih rendah Mbak dibanding laki-laki. Padahal peran perempuan itu kan sangat luar biasa besar dalam pergerakan ekonomi keluarga ya, maupun ekonomi negara keseluruhan gitu ya. Nah, dari data tersebut penggerak ekonomi itu ternyata 20-25%-nya itu juga malah belum hanya punya akses keuangan 25% aja gitu loh Mbak. Dari 60. Untuk perempuan sendiri ya, mungkin karena dianggap perempuan bukan penanggung jawab keluarga atau mungkin pendamping saja atau gimana, saya juga nggak ngerti ya. Gitu. Jadi disinilah mungkin pemerintah bisa membantu pembisnis perempuan dalam akses permodalan gitu ya. Harapannya sih seperti itu. Karena memang banyak program-program pemerintah yang yang artinya semacam memberikan pembinaan begitu ya kepada para pengusaha-pengusaha perempuan. Tentunya ada yang menjadi harapan boleh dikatakan para penggerak pelaku penggerak ekonomi keluarga begitu, ekonomi wanita begitu ya, khususnya dikatakan Mbak Laila tadi bahwa masyarakat masih kok perempuan gitu kan, biasanya kan yang harusnya usaha laki-laki, tapi kan ya pada akhirnya survei mengatakan bahwa banyaknya pengusaha mikro itu justru perempuan. Coba yang jualan-jualan deh Mbak, kalau dilihatin gitu ya, apalagi misalnya Mbak punya grup, ada yang jualan klung, ada nggak? Bapak-bapak ada sih, gitu. Cuma paling banyak pasti perempuan gitu ya. Menjadi mendominasi begitu ya, perempuan ini artinya. Ya tentunya di masa pandemi seperti ini menyikapi bahwa kita tidak bisa menutup mata ya Mbak Laila, banyak para pengusaha-pengusaha ini sudah menjerit begitu ya dengan jualan juga dari cuman dapat keringet doang, boro-boro balik modal dan lain sebagainya. Jadi ini menyikapi hal-hal seperti ini, harapannya apa sih Mbak Laila ke pemerintah kepada pemerintah begitu terkait dengan kondisi kita seperti saat ini di masa pandemi? Jadi untuk kalau di Depok sendiri kan ada dinas UMKM ya Mbak ya, ada dinas koperasi yang juga sebenarnya bisa ambil alih ikut berperan dalam membina, membangun gitu. Di pemerintah sendiri kan punya sebenarnya kekuasaan enabling factor ya, yang bagaimana ekosistem ekonomi itu benar-benar melihat strategis posisi perempuan dan dalam ekonomi itu seperti apa gitu, paling tidak untuk pembinaan selain tadi ya dalam keuangan, juga mungkin dalam pembinaan ya yang sebenarnya tidak hanya kita di organisasi yang memikirkan bagaimana pelatihan-pelatihan itu diadakan gitu, tetapi juga pemerintah juga memperbanyak pelatihan-pelatihan yang juga mungkin kalau selama pandemi ini malah kalau saya lihat pelatihan-pelatihan nggak terlalu banyak Mbak gitu dari untuk pemerintah ya. Tetap kemarin-kemarin sih memang ada gitu, karena memang kan saya kurang tahu mungkin karena faktor kalau ada dana yang harus dihabiskan kalau pemerintah kali ya untuk pemberdayaan atau apa sih harus habis gitu ya di akhir tahun. Jadi tapi kalau sekarang kok jadi harusnya itu juga harusnya keluar juga ya gitu untuk teman-teman gitu. Untuk pelatihan-pelatihan gitu, walaupun memang sebenarnya lebih simpel, malah kita tidak perlu mengeluarkan
mengeluarkan dana yang besar untuk sewa tempat, sewa makan dan lain-lain. Transport kan biasanya kalau dari pemerintahan dapat tuh transport gitu ya, nggak perlu itu deh gitu. Yang penting kita tetap bisa belajar walaupun hanya daring gitu, walaupun hanya dari rumah, walaupun hanya online gitu, via Zoom misalnya gitu. Syukur-syukur teman-teman penggiat ekonomi juga ada diganti transport, pulsa ya, diberi pulsa untuk Zoom ya. Seperti itu untuk kuota-kuota yang digunakan. Paling tidak ya seperti itu lah Mbak, terutama di pelatihan sih ya, pelatihan. Kalau beberapa fasilitas kayak misalnya untuk teman-teman yang kuliner itu kan ada ya untuk bagaimana izin Dinkesnya, MD-nya, terus MUI-nya gitu. Itu juga memang itu diperbanyak lagi karena memang kalau untuk urus sendiri kan amat sangat repot kalau tidak dibantu pemerintah. Ini juga menjadi pertanyaan untuk para perempuan yang baru terjun usaha begitu, apalagi usaha mereka ini di bidang kuliner begitu kan. Terkadang ketika kita jualan online itu kan harus jelas BPOM-nya, kemudian betul. MUI-nya. Itu harus diurus. Ini mungkin Mbak Laila punya semacam solusi seperti apa, harus kemana dan bagaimana. Terkadang banyak sekarang ini kan banyak pengusaha dadakan di masa pandemi ini ya, Mbak Laila, dan mereka berpikir dan memilih kuliner nih lebih cepat muternya katanya, modalnya itu lebih cepat muter. Tapi ya bingung juga ketika berjualan online, harus jelas BPOM-nya karena kan netizen ini kan luar biasa ya. Konsumen ya. Iya, konsumen ini harus seperti apa, Mbak? Gitu harus bagaimana dan harus kemana begitu. Ya itu. Jadi kalau di Perwira sendiri kan memang kita ada fasilitas untuk itu ya Mbak. Jadi kita mencari tahu ke dinas kesehatan kalau itu, maksudnya ke dinas kesehatan dan perdagangan untuk izin-izin itu. Jadi sebelum kita dapat MUI itu kan harus ada LPPOM-nya. LPPOM kalau yang obat ya, kalau yang untuk makanan hanya khusus untuk Dinkes aja. Jadi itu dan syaratnya kan harus ikut PKP dulu Mbak. Jadi pelatihan kemanan tangan. Jadi itu syarat. Jadi syarat mutlak. Jadi semua member saya itu saya akumulasi, saya kumpulkan, saya koordinasi untuk paling tidak ikut PKP dulu. PKP itu karena ketika kita punya sertifikat PKP, kita itu syarat mutlak ya? Syarat mutlak. Jadi kita nggak bisa dapat izin ini, izin itu gitu kalau kita nggak punya PKP gitu. Jadi dari PKP itu sendiri kan teman-teman diajarin bagaimana mengelola makanan dengan higienis, bagaimana mengelola makanan dengan izin-izin itu juga nggak sembarangan loh Mbak. Kalau misalnya kita taruh label nih, label kita maksudnya misalnya kita bikin sirup, itu cuma rasa jeruk, tapi nggak ada jeruk di dalamnya. Kita nggak boleh kasih gambar jeruk di dalam logo itu gitu. Kalau nggak kita kena hukuman publik begitu. Kena delik Mbak, itu yang bisa sampai berapa tahun hukuman penjara kayak gitu, ngeri juga gitu. Jadi teman-teman dikasih itu awal-awal saya adakan pelatihan sih saya jelaskan itu ke teman-teman walaupun belum ikut yang PKP pemerintah, tapi saya jelaskan ke teman-teman kalau seperti itu kondisinya. Jadi jangan sampai kita walaupun cuma kita bikin label gitu ya, cuma label-labelan gitu ya, walaupun label asal taruh gitu, itu harus ada ininya. Ya bisa main-main ya. Nggak boleh main-main. Jadi harus ada. Oh ini kalau misalnya untuk kata-kata ini aja, misalnya digunakan sebelum tanggal gitu. Kalau dulu kan pakai expired date gitu ya, itu sebenarnya nggak boleh dipakai. Harus before apalah gitu, harus pakai bahasa Indonesia dan itu sebelum dipakai tanggal gitu atau sebelum. Itu kata-katanya itu pun sudah diatur Mbak dan memang harus ada standarnya gitu. Gitu ya. Jadi mutlak harus memiliki sertifikat TKP tadi, betul. Baru bisa mengajukan izin-izin yang lainnya, begitu ya. Ini harus mengikuti pelatihan di Perwira adakah? Itu pelatihannya harus diikuti di pemerintah Mbak. Di pemerintahan begitu ya? Di pemerintahan. Jadi nanti kalau misalnya ada pas pemerintah buka pelatihan PKP, kita langsung info semua ke member. Kita harus semua info ke teman-teman lain siapa yang mau ikut PKP, yang belum ikut PKP gitu. Jadi nanti mereka ikut. Yang diselenggarakan itu bisa 3 hari Mbak, pakai pretest
tes pas tes gitu. Waduh. Itu Ada jadi tahapan-tahapannya ya. tahapannya sampai keluar sertifikat seperti itu. Ketika muncul tadi bahwa untuk mendapatkan izin-izin berdagang makanan lah istilahnya begitu bahasa Betul, awamnya, MD, ya, harus betul. punya sertifikat TKP tadi. Muncul lagi lah pertanyaan dari masyarakat awam, ada biayanya nggak? Ini nggak ada Mbak, jadi pemerintah itu free, bahkan di momen-momen tertentu pokoknya free makan, free snack kalau yang waktu offline ya. Kan saya jadi ikutnya pas lagi offline. Itu snack kita dapat, makan siang kita dapat, bahkan transport pun kita dapat Mbak. Kalau dari pemerintah. Bukan bayar, malah dibayar ya Mbak Malah Laila. dibayar, ya. Di masa pandemi seperti sekarang, pemerintah masih memberikan pelatihan-pelatihan seperti itu? Saya kurang ini ya, dalam tahun ini sih sepertinya mungkin ada. Kayaknya 1 kali ya, tapi saya juga nggak nyimak Mbak. Kayaknya itu kan biasanya ada tuh per berapa bulan ada gitu ya. Makanya itu tadi saya harapannya di masa pandemi ini juga tetap ada pelatihan seperti itu gitu ya. Karena justru semakin banyak pengusaha baru ya. Betul. Pengusaha baru di masa pandemi seperti ini. Tentunya juga ini menjadi peran pemerintah penting sekali untuk memberikan pelatihan, kemudian izin BPOM, MUI dan lain sebagainya untuk bisa regreg kalau orang Sunda bilang apa ya, biar tenang begitu kita mungkin kita karena usahain. ini juga Mbak, mungkin karena di office-nya itu kan pada WFA ya. Dulu kan kita kan ngurus-ngurus itu kan langsung ke dinas gitu ya. Sekarang WFA mungkin juga koordinasinya ya mungkin lagi gitu lah pokoknya. Terkendala ya. Waduh, luar biasa sekali pandemi segera berakhir lah. Ya, amin. Ini terakhir pertanyaan yang lebih menjurus ke peran kita sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, kemudian banyak peran sekali. Walaupun memang mengerjakan segala sesuatunya di rumah nih Mbak Laila, bagaimana bagi waktunya nih harus seperti apa membagi waktu ketika banyak peran banyak peran dimainkan dalam waktu bersamaan begitu Mbak? Iya. Kalau untuk bisnis ya tentunya kita harus pilih-pilih waktu ya Mbak, nggak bisa sepanjang waktu gitu ya. Dan pasti kita punya prioritas ya? Iya, tentu. Apa dulu? Iya, itu jadi kalau saya pribadi ya memang itu perlu benar-benar diatur ya, karena disiplin itu memang pengaruh ya. Nah, jadi kalau dari awal sih artinya bisnis ini harusnya menyesuaikan dengan rutinitas kita sebagai ibu rumah tangga. Jangan sampai, kalau saya sih jangan sampai ada timpang di keduanya gitu. Misalnya kita berhasil banget di bisnis tapi rumah tangga terlantar, jangan sampai seperti itu. Bahaya, gitu. Atau saking sibuknya rumah tangga kita lupa juga kita punya bisnis, itu juga jangan sampai gitu ya. Ini yang karena kita repot itu mengalokasikan waktu itu Mbak yang ini. Jadi disiplin intinya ya? Ya, disiplin. Jadi kita mulai menentukan jadwal nih ya, jadwal kerja sejak awal. Misalnya setelah bangun, saya melakukan aktivitas rumah tangga, misalnya dari bersih-bersih, ngurusin anak apa segala macam gitu ya. Kalau yang nyuci masak sendiri, mungkin gitu ya. Terus menyelesaikan kegiatan bisnis ini, baiknya dikerjakan kapan gitu. Kalau bisnis online shop itu kan lebih mudah ya Mbak. Jadi selagi ngurusin orderan, mungkin bisa sambil ngerjain yang lain, itu juga ya. Terus paling tidak kita harus buat agenda rutin. Jangan lupa selalu membuat agenda kalau saya. Jadi gimana rutinitas kita itu, kita harus bikin to-do list apa mau ngapain gitu ya. Jadi sepanjang hari itu bisa berjalan dengan baik. Terus agenda itu juga harus ada skala prioritas ya, seperti Mbak katakan tadi. Ngatur waktunya seperti apa, nyelesain tugasnya kapan, misalnya contoh kalau saya mau ngelakuin ini berapa menit, ngelakuin ini berapa menit gitu ya. Nanti ada rundown-nya begitu ya. Ada rundown-nya, melakukan melayani pelanggan, orderan gitu ya, bungkus-bungkus berapa menit, dari jam berapa sampai jam berapa itu biasa dilakukan gitu. Kalau memang harus ada meeting klien ya udah meeting klien jam berapa lama gitu, seperti itu. Terus kalau malam hari juga bahkan
luangin waktu di malam atau pagi hari untuk buat agenda. Jadi kalau nggak malam-malam nih tidur gitu ya, bikin agenda dulu, atau pagi-pagi habis sholat subuh bikin agenda dulu, saya mau ngapain sih hari ini gitu. Karena kalau nggak diagendain kadang-kadang ya udah kita terasik tuh nonton HBO terus lewat film bagus gitu. Kita nggak ngapain. Iya. Me time-nya kebablasan. Kebablasan gitu ya. Pokoknya intinya disiplin, Mbak. Jangan hanya, tapi agenda itu juga jangan hanya dibuat ya. Jadi agenda itu juga dijalankan gitu. Jangan hanya dipajang di tembok begitu ya. Sore-sore loh, yang dicek smart nggak ada yang cek. Kita bikin doang ternyata gitu ya. Ya, Mbak Laila sendiri dengan banyak usahanya ini seperti apa di masa pandemi sekarang nih, Mbak Laila? Seperti apa ya, biasa aja. Curcol begitu, curhat-curhat colongan di masa pandemi ini. Saya lebih banyak di organisasi malah sekarang. Jadi nggak tahu ya, mungkin bawaan jiwa gitu kali ya, ngurusin orang gitu ya. Saya ada di GOW juga, Gabungan Organisasi Wanita di Kota Depok, pengurus juga. Saya di Salimah juga, di Salimah dari 2005 gitu. Salimah juga ada Salimah Trainer juga, tapi saya di sekretaris. Itu juga sebenarnya sih kesibukan itu bukan dijadiin hambatan ya, saya rasa malah jadi peluang, karena semakin banyak berinteraksi dengan orang lain, semakin banyak ketemu orang, kita semakin banyak peluang juga kan untuk bisnis gitu. Betul sekali, memperbanyak silaturahmi tentunya ya, dan jadi banyak rezeki. Yang pasti dengan silaturahmi imunitas meningkat ya, Mbak Laila ya. Betul. Jadi happy ya. Iya. Mbak Laila, terakhir closing statement dari Mbak Laila untuk para perempuan pelaku usaha di Jawa Barat khususnya. Ya. Tetap semangat aja, tetap memutar otak untuk bagaimana caranya semua berjalan dengan baik, terus tetap tentunya juga tetap menyerahkan diri pada Allah ya, karena usaha apapun yang kita lakukan dengan kuat, jika Allah tidak mengizinkan itu tidak akan terjadi. Tentunya imun, dan itu tidak hanya kita imun gitu ya, kita kuatkan, tapi juga tentunya kekuatan iman juga harus tetap dijaga gitu. Betul sekali. Iman itu sudah modal hidup lah ya. Ya, modal pokok Mbak gitu. Kita nggak bisa semangat juga ngapa-ngapain kalau memang di dalam diri kitanya sendiri nggak kuat gitu ya. Betul sekali Mbak Laila, terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak untuk waktunya berbincang di Dunia Wanita Pro 1 RRI Bandung. Mudah-mudahan pandemi segera berlalu ya Mbak Laila. Jadi Mbak Laila bisa silaturahmi langsung ke RRI Bandung. Terima kasih banyak untuk waktunya, dan semoga terus diberikan nikmat sehat Mbak Laila, dan tentunya usahanya dilancarkan semuanya. Salam untuk anggota Perwira DPC Depok. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar perbincangan saya dengan Laila Purnamasari SEMM selaku Ketua Perkumpulan Perempuan Wira Usaha Indonesia Perwira DPC Depok, berbicara tentang wanita dengan usaha di rumah menunjang ekonomi keluarga. Sampai di sini sajian Dunia Wanita menemani Anda. Terima kasih untuk atensi Anda dan selamat siang. Terima kasih atas partisipasi Anda di acara Dunia Wanita.